Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berbicara tentang sampah, ini masih menjadi permasalahan klasik di Kabupaten Lombok Utara. Terlebih lagi, kita ketahui bahwa Kabupaten Lombok Utara ini merupakan kabupaten yang kaya akan destinasi wisatanya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara penanganan sampah di Kabupaten Lombok Utara ini, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja ahli di bidang ini. Ada Bapak Kepala Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, ada Pak Deo di sini. Halo Pak, apa kabar? Dan kita juga sudah kedatangan Bapak Kepala UPTD BLUD Persampahan Kabupaten Lombok Utara. Halo Pak, apa kabar Pak Fian? Sebelum melakukan wawancara ini tentu saja kita sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi boleh dong kita buka masker. Boleh Pak, silakan. Nah, kita langsung saja nih tanya-tanya kepada kedua narasumber kita ini. Bagaimana sih cara pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman untuk menangani sampah yang semakin hari kita tahu jumlahnya semakin meningkat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa dan bersyukur pada pagi hari ini kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah Lombok Utara ingin menyampaikan gambaran kepada masyarakat Lombok Utara pada khususnya dan pemerintah provinsi pusat kaitan dengan bagaimana pemerintah Lombok Utara untuk penanganan sampah. Jadi pada intinya sampah itu adalah sebuah limbah komitmen aktivitas manusia yang sudah tidak dibutuhkan, yang hampir semua itu memiliki hampir setiap harinya, sehingga pemerintah Lombok Utara menyatakan perang dengan sampah. Jadi kita mulai penanganannya secara terpadu berbasiskan kemasyarakatan. Jadi kita mulai mengajak semua kalangan, baik pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, dan masyarakatnya termasuk pelaku usaha, bagaimana kita memerangi, peduli dengan sampah, dengan bagaimana lingkungan hidup sehat dan bersih. Intinya upaya sudah banyak kita lakukan, sudah education-nya juga sudah kita lakukan. Jadi kita punya skala prioritas pelayanan sampahnya itu di daerah perkotaan, dari 5 kecamatan, semuanya dijangkau, tapi diprioritaskan daerah perkotaan, itu dari Tanjung, Pemenang, Gangge Kayangan, dan Bayan. Dan terutama juga di daerah-daerah wisata. Nah, karena ini adalah menjadi modal kita. Kaitan satu sisi bahwa daerah kita adalah daerah strategi pariwisata nasional, sehingga sampah ini salah satunya ya yang harus kita perangi, yang harus kita mulai lawan supaya kedepannya kita bebas sampah. Itu poinnya dulu mungkin Mbak ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita tanya kepada Bapak Kepala UPTD nih. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih secara teknis pemerintah menangani sampah yang sudah ada ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Jadi terkait penanganan sampah di Lombok Utara, itu terdiri dari 2 bagian. Jadi ada yang kepulauan dan di daratan. Untuk yang di daratan yang seperti Pak tadi Kabid Persampahan sampaikan bahwa dari 5 kecamatan yang ada itu sudah terlayani semua. Itu sudah 5 kecamatan kita sudah hampir melayani. Sedangkan untuk kepulauan khususnya yang di Gili Trawangan itu pemerintah sudah menyiapkan sarana tempat pengolahan sampah terpadu di sana. Sedangkan untuk Gili Meno dan Gili Air itu masih kita mengangkut menggunakan kontainer kapal boat gitu, dan yang untuk dibuang ke TPA Jugil gitu. Jadi untuk penanganan sampah itu beberapa metode yang kita akan gunakan di sini. Salah satunya adalah penyisiran, terus di situ ada amrol, termasuk waktu pengambilan. Kita juga ada pelayanan sampah malam,
Terus ada untuk setiap hari Minggu kita melaksanakan pelayanan sampah keliling. Itu salah beberapa metode yang kita gunakan untuk menangani sampah. Pertanyaan selanjutnya, nah kita pengen tahu Pak, titik-titik timbulan sampah yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini di mana aja sih? Nah, dari titik sampah yang terbanyak itu ya di daerah perkotaan tentunya, yang kami sebutkan tadi di Kecamatan Pemenang itu terutama di 4 desa, Tanjung itu di 4 desa, Gangge terutama di jalur utama, Pemenang Kayangan jalur utama, Bayan itu di 3, Anyar, Karangbajo, Senaru, dan di 3 pulau. Nah, itu sampahnya. Nah, kemudian pasar juga titik-titik sampah. Nah, itu juga sudah kita tangani. Sebagian sudah ada. Tahun kemarin juga kita komitmen membangun sebuah, ada TPST di Trawangan, ya, ada deponya juga di Gili Air. Kemudian kita juga ada TPS 3R. Bagaimana pengelolaan sampah secara teknologi dan terpadu. Jadi diolah betul, menghasilkan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan lagi, baik dari nilai ekonomi maupun nilai sosialnya, sehingga bermanfaat. Jadi tidak meskipun rupanya jelek sampah itu, tapi juga bernilai ekonomi. Ya. Dan kita juga berharap di masa pandemi ini bahwa bagaimana sampah-sampah itu memiliki nilai ekonomi, sehingga rupanya barang bekas yang dikatakan kotor, tetapi di balik itu adalah rupiah yang ada. Nah, itu titik-titiknya seperti itu. Jadi tingkat kepadatan, tempat pelaku usaha, dan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi hidupnya, jumlah sampahnya semakin banyak. Nah, itu gambaran titik-titik sampahnya dulu. Jadi bisa dibilang kalau setiap kecamatan itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tergantung dari jumlah sampah yang Jumlah sampahnya, pelaku usahanya, gaya hidupnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, jadi kita sampah itu ditimbulkan dari daratan maupun di kepulauan. Kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih sistem pengangkutan sampah dan bagaimana distribusinya, baik itu sampah yang dari kepulauan maupun di daratan. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk sama-sama kita ketahui, jadi volume sampah yang kita sudah tangani, khususnya UPT, itu di tahun 2020 itu sebesar 32.180 ton per tahun. Itu tahun 2020. Nah, terkait bagaimana metode yang kita gunakan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk kepulauan itu biasanya nanti di contoh seperti Gili Air dan Gili Meno, sampah dikumpulkan oleh teman-teman dari KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang nanti akan ditaruh di pinggir pantai atau dijemput menggunakan kapal tongkang. Nah, dari kapal tongkang itu nanti dari tim kami itu akan membawa ke pinggir ke daratan gitu, yang kemudian selanjutnya akan dibuang ke TPA Jugil. Kalau untuk yang di daratan, kita memang menggunakan beberapa metode atau program yang kita coba, sedang uji coba. Jadi ada beberapa kalau contoh misalnya seperti penyisiran, itu yang untuk di perkotaan maupun di pedesaan, itu kita menggunakan metode penyisiran yang dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Nah, terus ada metode kita menggunakan amrol ataupun kontainer yang ditempatkan di titik-titik tertentu maupun di dusun ataupun di perusahaan-perusahaan. Terus yang ketiga, kita menggunakan ada pelayanan sampah keliling, itu kita cover untuk hari Minggu. Jadi sampah-sampah di masyarakat yang pada hari Minggu itu bisa dibuang di kontainer yang kita sudah siapkan. Terus ada pelayanan sampah malam. Kalau pelayanan sampah malam itu kita lakukan penyisiran khusus untuk pedagang-pedagang kaki lima dari Senin sampai Minggu full setiap hari. Dan kita juga ada tenaga sapu lapangan, itu khusus untuk jalan-jalan protokoler yang ada dari Senin sampai Minggu juga, 1 minggu full. Itu metode-metode yang kita gunakan dalam rangka penanganan sampah di Lombok Utara. Wah, luar biasa sekali ya, bagaimana pemerintah khususnya di Dinas Lingkungan Hidup ini menangani sampah yang sudah ada baik di kepulauan maupun di daratan. Jadi full 1 minggu pemerintah daerah ini memikirkan bagaimana penanganan sampahnya.
Nah, Pak, seperti yang kita lihat sehari-hari itu kan ada mobil pengangkut sampah yang berlalu lalang di jalanan. Itu tuh ada mekanisme tersendiri nggak bagaimana cara kita agar memperoleh pelayanan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang di beberapa tempat itu mobil kami melakukan penyisiran. Jadi modelnya dari istilahnya customer lah, sumber sampah itu biasanya meletakkan sampah di depan rumah yang kemudian akan disisir oleh armada kami. Terkait untuk retribusi itu sesuai dengan Perbup nomor 29 tahun 2015 tentang retribusi golongan jasa umum, itu untuk terkait beberapa golongan itu sudah dibagi khususnya untuk pelanggan rumah tangga itu kita kenakan tarif 10.000 per bulan. Per bulan itu kadang-kadang bervariatif 2 kali pengangkutan per minggu atau 1 kali per minggu. Karena armada kita yang belum memadai secara jumlah itu sehingga kita baru bisa melayani 1 kali dalam seminggu atau 2 kali. Itu kalau terkait retribusi. Termasuk juga untuk retribusi kita di tahun 2020 itu kita baru bisa mencapai 294 juta rupiah dari retribusi persampahan. Nah itu tuh Pak, itu yang diangkut apakah yang di pinggir jalan saja, apa yang di dalam dusun itu bagaimana Pak? Iya, jadi memang untuk kemarin di tahun 2020 kita khususkan untuk pelanggan. Jadi di tahun 2021 kita dari UPT maupun bidang persampahan kita punya inovasi namanya jemput sampah. Nah, jemput sampah ini dengan metode kontainer, tetapi kontainer tidak didiamkan karena biasanya kontainer yang didiamkan di satu tempat itu pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, dengan sistem jemput sampah ini kontainer kita akan tempatkan di wilayah tertentu dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan. Itu nanti akan harapan kita baik pelanggan maupun bukan pelanggan itu bisa kita selesaikan sampahnya. Itu yang sedang kita uji coba dengan bidang persampahan di tahun 2021 ini. Namanya jemput sampah. Jemput sampah. Apakah itu sudah berjalan belum? Sudah berjalan dan alhamdulillah baru kita uji coba di 8 dusun dan sudah memberikan hasil yang lumayan positif. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ada yang namanya jemput sampah. Jadi buat masyarakat bisa mendatangi kontainer-kontainer yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Iya, biasanya nanti kita sudah sepakati dengan kepala dusunnya bahwa di jadwal di dusunnya mereka itu kita akan tentukan di hari ini gitu, dan itu kita akan coba setiap minggu disiplinkan waktunya. Jadi masyarakat itu sudah tahu bahwa mereka akan membuang sampah itu pada hari yang sudah kita tentukan gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, setelah kita mendengarkan paparan dari Kepala UPTD BLUD Persampahan, kita mengetahui bahwa begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Kabid. Ya, bagaimana? Walaupun dengan sebegitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampah ini masih tetap saja menjadi permasalahan terbesar di Kabupaten Lombok Utara ini. Ya. Menurut Pak Kabid, apa sih yang menjadi tantangan terbesar penanganan sampah yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini? Ya, tadi yang menjadi tantangan sebenarnya egois, tidak mau mengakui itu intinya. Ya, jadi sebuah permasalahan yang tentunya nanti akan kita cari solusinya bersama. Di program-program kedepannya kita Pemerintah Lombok Utara, baik yang di jangka pendek, menengah, panjangnya kita sudah akan siapkan. Tetapi harapan kita yang menjadi kendala sesungguhnya di sini adalah pemahaman dari produksi sampah itu sendiri atau pelaku usaha itu sendiri, bahwa dia yang memiliki sampahnya semestinya dia juga harus bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan. Betul sekali. Itu intinya. Nah, selama ini pihak lain yang menghasilkan sampah yang disalahkan yang lainnya. Contoh kayak kita di LH. LH ini adalah salah satu leading sektor Pemerintah Lombok Utara yang diberikan untuk penanganan khusus lingkungan hidup, persampahan, ya, pengendalian dan sebagainya.
Nah, kita hanya sebagai motivator dan fasilitator tentunya, ya. Jadi kalau masyarakat banyak belum sadar perilakunya. Nah, sehingga untuk mengubah perilaku ini tentunya ya harus bersama-sama. Kita keroyokan, komprehensif, berkolaborasi. Baik masyarakatnya, tokoh masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Ya, memberikan education, memberikan percontohan, ya. Bagaimana kita mulai dari diri kita dulu, ya, penghasil sampah ini, ya, sehingga acuan yang paling pas dan penanganan sampah kita mulai dari hulu dulu, ya, dari hulu, dari sumbernya, dari penghasil sampahnya, gitu ya. Dari ya masyarakat itu sendiri, rumah tangga, kan itu dipilah dulu dari sumbernya, gitu, ya. Nah, baru nanti ke hilirnya. Jadi disiapkan sarana-sarana tertentu oleh beberapa lembaga yang mau terkait, termasuk pemerintah daerah, pusat, dan itu ya dibangunkan seperti tadi ada TPSD, ya, tempat pengolahan sampah terpadu, ada TPS, ya, tempat penampungan sampah sementara seperti kontainer tadi, ada TPS 3R, itu tempat pengolahan sampah yang secara teknologi, jadi betul-betul sampah yang minum. Begitu datang, diolah, ya, yang organik dijadikan pupuk, bisa pupuk padat, kompos, bisa pupuk cair. Yang unor itu dipilah, plastik, kacanya mana, besinya mana, itu dipilah, itu bisa diolah lagi menjadi produk baru atau bisa diuangkan. Nah, sisanya itu akan dibuang ke TPA. Nah, TPA ini tempat pemrosesan akhir dan pembuangan sesungguhnya. Masih banyak orang keliru, TPA itu pemprosesan. Ya, kebanyakan daerah itu di open dumping, sekarang kita sudah menggunakan sanitary landfill. Ya, di situ sudah diolah, sampahnya sudah dipilah lagi oleh pemulung. Kemudian sana juga ditutup sehingga gas itu diolah, tugas metan yang diolah, dan juga kolam landingnya. Nah, kedepannya nanti akan diproses juga, akan bisa menghasilkan bioenergi dan sebagainya. Nah, dilema sampah ini ya, jadi kesadaran kita, ya, kesadaran dari pihak masyarakat, pelaku usaha ini ya, artinya harus ada komitmen dari masyarakat, lembaga-lembaga tertentu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, pusat, atau lembaga-lembaga pemerintah atau BUMN yang ikut juga harus peduli, ya, karena sesuatu yang dikatakan tidak potensi tidak ada potensi lagi dibuang tapi berbahaya gitu. Nah, ini sehingga mau tidak mau gitu kedepannya ya kita punya program ya seperti sekarang disampaikan dari Pak Kepala PTD, jadi sudah pengangkutan sudah kita jalankan, sarana-sarana yang sudah ada di pemerintah karena kita tugasnya memfasilitasi. Di samping memberikan education adalah motivator, ke depan kita juga lebih meningkatkan lagi supaya masyarakat lebih sadar. Satu, dari segi sarana, mungkin sekarang masih kebanyakan manual, kan? Masih sampah di pasar atau kontainer masih di skop dinaikkan ke dam. Mungkin besoknya kita sudah menggunakan alat yang lebih canggih, mungkin ada backloader mini, eskavator mini, itu sehingga yang semestinya 2 jam menjadi 10 menit itu akan itu. Kemudian kedepannya untuk mengatasi masalah itu di perilaku ini ya rencana kita harus kader lingkungan. Jadi kader lingkungan yang kita bentuk supaya ada mental pejuang percontohan yang peduli lingkungan. Ya, tentunya di sini adalah ya terintegrasinya kerjasama antara masyarakat, ya lembaga-lembaga lain, adat, tokoh agama, pemerintah, itu dia. Dan kita berharap selama ini kalau ada program-program pemerintah kaitan dengan pengelolaan sampah, sehingga dia di-cut, sehingga dia dilawan. Ya, semestinya apapun bentuk program dari pemerintah atau lembaga lain atau tokoh masyarakat kaitan dengan penanganan pengelolaan sampah ini itu harus didukung untuk penyelesaian masalahnya, itu harapan kita. Betul sekali. Ya, mungkin itu ya tentang masalahnya di perilaku gitu ya. Ya, di perilaku ini yang kita perlu ubah. Ini butuh proses dan butuh toladan. Dan tidak berhenti-berhentinya kita harus mengeducation
memberikan contoh, menjadikan model kepada masyarakat kita, ya, sehingga dia diperankan menjadi motivator dan fasilitatornya. Nah, itu kan gambaran kita kenal di lapangannya seperti itu. Iya betul, jadi ingat ya, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat proses akhir ya. Jadi kita banyak salah kaprah mengenai hal itu. Nah, berbicara tentang sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Pak Kabid, Ya, untuk sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Lombok Utara ini, jenis yang paling banyak itu sampah yang seperti apa sih Pak? Jadi kembali kalau bicara sampah, jenis sampahnya ada namanya jenis sampah rumah tangga, ada namanya sampah jenis sampah rumah tangga. Ada juga limbah, ada limbah padat, limbah cair, ada juga limbah B3. Jadi semua itu ada di masyarakat. Nah, yang terbanyak kembali masing-masing daerah, masing-masing titik, masing-masing pelaku usaha itu tentu jenis sampahnya berbeda. Ya. Kalau di daerah perkotaan, contoh misalnya saya sebutkan tadi untuk Lombok Utara di daerah Pemenang, ya Tanjung, selama ini gaya hidup mereka itu berbeda dengan orang yang hidup di pelosok di pedesaan, sehingga hasil sampahnya juga berbeda. Nah, kalau dia pelaku usahanya mungkin perhotelan dengan rumah tangga, itu kebanyakan sampahnya sampah organik dia, ya. Tetapi kalau misalnya usahanya seperti percetakan, klinik, ini kan, kemudian ada bangunan, ya, material bangunan, nah itu jenis sampahnya berbeda. Kalau klinik itu sampahnya kebanyakan jadi limbah B3 yang berbau berbahaya dan beracun. Kalau bangunan ini ada sampah kering istilahnya, ada yang kayu itu yang udah terbakar, ada yang karton, ada yang kertas itu dia, ada yang plastik yang anorganiknya. Nah, tapi ada yang sudah terbakar seperti besi, kaca, botol, nah itu dia. Nah itu dia. Kemudian kalau di daerah rumah tangga sama hotel restoran itu kebanyakan jenis sampahnya sampah anor, ya seperti plastik ini. Ini di belakang ini salah satu upaya penanganan limbah sampah plastik yang dari kresek, bekas permen, botol-botol minuman. Nah, seperti tempat duduk ini juga, ini bisa dimanfaatkan. Nah, jadi harapan kita di masyarakat juga, ya sesuatu yang sudah tidak penting, tidak perlu rasanya ya dibuang, dikatakan limbah. Tetapi kalau diolah dengan baik, dengan cara yang benar, maka bisa menghasilkan sebuah rupiah. Ini kita bisa beli dengan harga 1.000 per botol. Ini harganya kursi dari beberapa pengrajin KSM yang peduli sampah itu harganya 200.000 bisa. Ini bisa menghasilkan. Setelah dapat pos bunga ya, banyak lagi. Nah, ini jenis sampahnya. Di samping itu juga jenis sampah yang ada kadang-kadang kelihatan seperti bongkaran. Ini juga sampah bongkaran bangunan. Mungkin di Lombok Utara khususnya ini program bicara jenis sampah. Jadi yang kelihatan karena daerah kita mengalami pasca bencana. Pertama bencana gempa bumi tanggal 29 Juli dan 5 Agustus 2018. Kemudian setelah itu ada beberapa daerah ada kebanjiran, ada erupnya kan, ada juga kebakaran. Nah itu ada juga sampah spesifik istilahnya pasca bencana. Nah, sehingga dibuang sembarang dulu. Nah, itu semestinya kami sudah DLH dengan LH Provinsi termasuk dengan Kementerian pun sudah berkoordinasi bagaimana penanganannya kaitan sampah-sampah spesifik itu. Itu jenisnya yang tergantung gaya hidup seseorang, kemudian kalau pelaku usaha tergantung usaha seseorang itu kembali ya jenis sampahnya. Jadi kalau dia tadilah usahanya adalah perhotelan restoran, otomatis yang organiknya yang banyak karena sana kan bekas makanan kan itu ya. Kalau dia pelaku usaha bahan bangunan itu sampah anornya yang banyak. Itu ada yang keringnya, ada yang basahnya kan itu. Jadi itu dia kaitan jenis sampah yang ada. Mungkin itu Mbak ya. Nah, pemerintah daerah kan beberapa kali melakukan pameran-pameran. Dari pameran-pameran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, itu ada memang banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari sampah daur ulang. Apakah ada peran LH di situ, Pak? Iya.
Tentunya itu kolaborasi kita, binaan kita. Samping memang ada talenta dari masyarakat itu sendiri yang sudah ada yang peduli gitu ya. Jadi harapan ke depan kalau kita melihat sekarang, jangankan kita di Lombok Utara, daerah yang baru, yang dikatakan daerah masih tertinggal, tetapi ke depannya goal kita supaya besok kita meninggalkan daerah-daerah yang lain lebih baik. Itu salah satu sisinya di pengelolaan sampah ini. Jadi jadi dibuat sebuah bagaimana penanganan sampah tadi yang awalnya dari hulu dulu baru ke hilir ya. Jadi dari sumbernya. Nah ini kita untuk memberdayakan masyarakat itu, jadi kita bentuk kelompok-kelompok, ada KSM namanya, mungkin ada kelompok Karang Taruna, ada kelompok ibu-ibu mungkin dari Posyandunya gitu. Kemudian sudah berjalan juga. Nah, di kelompok-kelompok KSM ini di samping diolah yang sampah organiknya dijadikan pupuk, kompos melalui komposter, ada juga melalui bioaktivator, dia menghasilkan nanti namanya pupuk cair. Nah, yang anorganik seperti plastik ya. Kemari ke talenta masing-masing individu di kelompok itu ya. Ada yang membentuk eco-brick seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pembatas, pembatas dinding bisa. Iya betul. Ini secara manualnya. Kemudian juga ada yang buat seperti vas bunga. Nah, ini secara manualnya atau mungkin ada kayak album dan sebagainya. Nah, secara teknologinya juga kita harapkan nanti di kelompok-kelompok masyarakat ini bagaimana menggunakan mesin-mesin yang canggih, gitu ya. Mungkin mesin pengepresan, pengolahan plastiknya ya. Plastik ini ada yang dari kresek sendiri, dari botol plastik, botol kaca itu dipilah. Bisa dari plastiknya misalnya menggunakan alat mesin pengepresan, blok. Ya bisa juga nanti. Kemudian bisa juga membuat dinding. Nah, dinding bisa kayak model bentuk keramik segi 4 bisa. Bisa juga nanti gasnya. Nah, ini kalau membuat pengolahan sampah yang terpadu, nanti gas metan namanya, atau biogasnya nanti ya, itu bisa sebagai bahan energi ya. Sehingga ke depan nanti kita harapkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli tentang lingkungan, penanganan limbah sampah ini bisa bermanfaat itu ya, secara nilai kehidupan bersosial maupun secara ekonomi itu. Ya bisa saja nanti misalnya satu kelompok seperti Perawangan ke depannya di situ ya pemrosesannya supaya menghasilkan biogas. Kemudian gasnya itu dimanfaatkan sebagai bahan energi yang menjadi besok PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi bisa menghasilkan sebuah arus listrik yang dimanfaatkan di lokasi daerah itu sendiri. Bisa percontohan misalnya sebuah kampung hijau misalnya ke depannya nanti. Jadi kelompok di situ ya memanfaatkan limbah itu ya supaya berdaya guna, bermanfaat dalam kehidupan. Iya. Berarti kelompok-kelompok masyarakat ini tetap menjadi binaan dan perhatian dari pemerintah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya. Karena saya juga sempat melihat Pak di Gilimeno, itu juga ada mereka mempunyai alat untuk botol-botol gelas, bekas sirup, bekas itu dijadikan gelas dan lain sebagainya. Ya bisa jadikan gelas, di fresh. Iya. Bisa kalau pecahan belingnya nanti bisa dicampur sebagai bahan PC, jalan juga bisa, atau diolah dalam bentuk model cenderamata yang lainnya itu bisa. Nah, kemudian mungkin pembentukan kelompoknya yang membentuk siapa? Dari inisiatif mereka sendiri gitu loh. Ya, jadi kembali kita hanya sebagai motivatornya sama fasilitatornya. Dia yang membentuk. Nah, karena kita punya dasar, ada Perda, regulasi sudah punya, ada Perbubnya sudah ada, kan begitu. Nah, tadi kelompok ini dibuat, kemudian di kesepakatannya bersama, nanti di SK namanya SK KSM-nya. Nah, kemudian izin pengelolaannya di kita,
di LH selaku leading sektor yang bertanggung jawab berkaitan dengan lingkungan. Nah kemudian kita nanti yang memberikan education-nya, ya memberikan motivator, memfasilitasinya secara terpadu, baik penanganan masalahnya maupun pendanaannya. Nah, jadi pendanaannya kita komprehensif, terpadu gitu. Jadi namanya terpadu tidak harus menunggu saja, kan itu artinya share, patungan. Jadi masyarakat kadang-kadang untuk mulai mengolah ini kan maunya jangan salah, kita berikan uang dulu kan dimanjakan namanya. Jadi yang benar itu terpadu share. Jadi bagaimana upayanya? Jadi harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi. Nah kalau belum sadar ya kita edukasi. Kalau belum nggak mau ya kita fasilitasi dulu, ya kan? Sampai berbalik gitu. Berbalik sekarang yang peduli dengan sampah itu cuma 28% kalau salah ya. Yang tidak peduli itu 72%. Nah kedepannya tidak peduli lebih banyak daripada yang peduli. Ya. Nah, sedangkan jumlah sampahnya semakin meningkat. Betul sekali. Ya. Dengan kondisi COVID begini, katakan jumlah orang yang datang semakin berkurang, tapi sampahnya memburuk. Nah, ke depan itu meskipun orangnya banyak, bagaimana sampahnya sedikit. Itu harapan kita ke depan, karena sudah peduli lah mengolah. Itu harapan kita ke depan. Ya. Ketika kelompok-kelompok yang telah terbentuk di masyarakat yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, setelah menghasilkan produk, itu tentu saja butuh sarana pemasaran. Nah, kita tanya Bapak Kepala UPTD nih, bagaimana cara pemasaran dari produk-produk hasil dari olahan sampah yang telah dihasilkan oleh kelompok masyarakat tersebut? Terkait produk-produk hasil dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk, khususnya di sampah ini, dari Dinas Lingkungan Hidup kita sudah contoh seperti sampah-sampah organik yang menjadi kayak pupuk organik, baik padat maupun cair. Itu kita dari Dinas Lingkungan Hidup biasanya membeli dari teman-teman kelompok yang kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan OPD-OPD terkait, khususnya kayak seperti di sini Dinas Pertanian, itu untuk bisa mengembangkan pupuk-pupuk organik dari sampah yang dihasilkan oleh kelompok. Kemudian terkait hasil produk misalnya seperti EcoBrick yang memang di sini peran masyarakat yang lebih banyak, itu dari Dinas Lingkungan Hidup itu akan membeli produk-produk EcoBrick ini yang kemudian nanti akan dijadikan menjadi seperti kursi, bunga. Ini kita akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata itu untuk coba dijual ke hotel ataupun pelaku-pelaku wisata yang lain, karena seperti plastik kresek itu kita bisa menjadi bantal yang mungkin jadi untuk kursi outdoor yang di pantai. Itu kita akan coba kembangkan dan kita akan tawarkan ke pelaku-pelaku wisata yang ada di pantai. Berarti sejauh ini peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara itu sangat aktif ya untuk membeli atau mengapresiasi hasil dari kerajinan yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat. Iya, karena bagaimanapun juga kita sebagai LH di sini, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sangat mengapresiasi jadi keterlibatan teman-teman kelompok swadaya masyarakat ataupun kelompok-kelompok penggiat lingkungan di sini. Kita harus apresiasi dengan membeli produk-produk yang mereka sudah hasilkan. Nah, nanti dari pemerintah yang akan mencoba untuk mencarikan pasar gitu ke depannya. Betul. Berarti siapapun nih buat kelompok masyarakat yang giat atau yang peduli akan lingkungan, kalian bisa banget nih menghasilkan produk-produk seperti ini yang nantinya akan disupport langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara. Nah, itulah beberapa edukasi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai bagaimana sih caranya kita menangani masalah sampah di Kabupaten Lombok Utara. Sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini, kita ingin mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala UPTD. Silakan Pak Kabid terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Jadi intinya buat masyarakat Kailu yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai. Jadi intinya kita sama-sama
bahwa buang rasa ego, kita perlu rendah hati, ya, menjadi tulus, ikhlas bahwa harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi untuk siapa yang menghasilkan sampah, dialah harus yang bertanggung jawab mengolah sampahnya. Berani memproduksi, harus berani menanganinya. Karena apapun bentuk aktivitas daripada sebuah kegiatan, itu tetap tidak akan berjalan 100%, pasti ada sampahnya. Nah, ini harus kita tangani. Nah, itu untuk masyarakat Lombok Utara pada umumnya dan beberapa lembaga OPD yang terkait. Jadi untuk penanganan sampah ini kita harapkan ke depannya, ya, kita bersama-sama secara terpadu dan komprehensif. Jadi yang bertanggung jawab adalah mulai dari tingkat masyarakatnya. Tata kelola pengolahannya itu mulai dari masyarakat, kemudian tingkat RT, RW, kepala dusun, desa, camat, baru lini sektor dan daerah itu sendiri. Nah, ini harapan kita. Kemudian pesan juga kepada OPD dan lembaga-lembaga terkait, harapan kita. Kegiatan OPD yang selama ini dari tingkat perangkat, wilayahan dusun, desa, camat dan OPD KLU, kita juga sudah memiliki salah satu kelebihan dari 9 kabupaten kota, ada 4 kabupaten kota yang baru memiliki namanya Jastrada, ya, kebijakan strategi daerah. Nah, itu muhim bagi para lembaga pelaku kaitan dari pemerintah dari desa, camat dan OPD yang lain. Sudah jelas di situ. Kami sudah memberikan sosialisasi 1 tahun yang lalu dan memberikan 1 eksemplar masing-masing OPD itu desa, camat, dan kemarin juga mengevaluasi lagi hasil dari sosialisasi itu supaya jelas siapa berbuat apa dan siapa yang bertanggung jawab gitu. Jadi di dasar itu jelas. Contoh, ya, kalau ada terminal kotor, lingkungannya tidak tertata, kumuh, maka yang bertanggung jawab pertama di situ adalah OPD-nya, ya, Dinas Perhubungan. Ya, kita motivator, fasilitatornya LH. Nah, kalau ada daerah-daerah wisata, kemudian di situ ada apa namanya, sadar wisatanya, ya, dan yang bertanggung jawab wisata ya Dinas Pariwisata. Tapi kita siap menjadi motivator dan fasilitator. Jadi kita berkolaborasi sama-sama mencari solusi penyelesaian permasalahan sampah. Dan harapan kita di masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga semuanya, kalau ada program mengajak masyarakat itu peduli lingkungan, itu kita harap didukung. Baik secara moral, sosial, apalagi struktur material. Jangan dipatahkan. Nah, itu harapan kita, mungkin di pesan-pesan supaya ke depannya daerah yang kita banggakan ini menjadi sebuah daerah percontohan dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Meskipun saat dikatakan tertinggal, tapi besok kita tinggalkan yang 513 kabupaten kota itu, kita yang terbaik. Mungkin itu harapan kita. Terima kasih. Luar biasa Pak Kabid. Sekarang kita lanjutkan kepada Pak Kepala UPTD. Ya, kalau dari saya, kunci untuk penanganan sampah ini sebenarnya adalah kepedulian dan peran serta semua pihak. Jadi kuncinya semua peduli, tapi kita semua saling mendukung. Jadi seperti yang Pak Dewo sampaikan tadi, dari pihak RT, Kadus, desa, camat maupun OPD itu saling bahu-membahu untuk mengatasi sampah ini. Kedepannya harapan saya KLU bisa menjadi lebih bersih, menjadi kabupaten percontohan khususnya di bidang sampah, dan yang penting Lombok Utara menjadi sehat. Itu pesan dari saya. Iya, itu tadi obrolan manis kita atau obrolan hangat kita mengenai sampah di Kabupaten Lombok Utara. Jadi, secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Lombok Utara, kita tidak bisa menitik beratkan kepada satu pihak, yaitu pemerintah saja. Tapi perlunya ada kolaborasi antara masyarakat, stakeholder maupun pemerintah. Dan yang pastinya harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Jadi ada kutipan yang mengatakan bahwa
jagalah bumi kita, maka bumi akan menjaga kita. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.